Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan industri kopi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang dimulai dari Solikin Kamal. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Solikin Kamal dengan PM 23063. Perkenalkan, saya Dia Lestari dengan NPM 23067. Perkenalkan, saya Adani dengan NPM 23068. Saya Arif Pagipani dengan NPM 23072. Saya Trulisa Victoria Firdanin dari MPM 23076. Saya Nabila Chandra dari NPM 23077. Saya Raditya Chandra, NPM 23088. Baik, di sini kita menggunakan industri kopi yang merupakan industri yang mengolah produk kopi dari mulai pemanenan biji hingga pengemasan pada produk kopi. Proses industri kopi dimulai dari proses pemanenan biji kopi, kemudian pengupasan kulit biji kopi, kemudian ada pencucian, setelah itu ada pengeringan, setelah pengeringan ada sortasi, kemudian disangrai, digiling, dan terakhir ada dikemas dari hasil serbuk kopi tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu BFD atau singkatan dari Block Flow Diagram. Jadi untuk proses awal untuk membuat suatu produk kopi atau nanti kita jadikan kopi itu kita melakukan pemanenan dulu. Nah, untuk karakteristik dari biji kopi yang dapat digunakan untuk suatu proses nanti itu karakteristiknya dari biji kopi itu telah berwarna merah, dan ketika udah berwarna merah itu sudah dapat digunakan untuk suatu proses. Nah, setelah melakukan pemanenan, kita lakukan pengupasan kulit kopi. Kita nanti menggunakan alat buler. Setelah pengupasan kita cuci. Nah, setelah dicuci itu kan otomatis dari biji kopi itu kadar airnya besar. Nah, karena kadar air besar itu kita menggunakan drying untuk suatu pengeringan. Setelah kita lakukan pengeringan, kita lakukan grading, yang dimana grading ini untuk mengklasifikasi biji-biji kopi yang akan kita pilih. Setelah grading, kita lakukan penyangraian untuk menghilangkan kadar air masih ada. Kemudian kita penggilingan. Jadi setelah penggilingan, kita udah dapat bubuk kopinya. Setelah dapat bubuk kopi, kita packing. Setelah kita packing, kita dapat mendapatkan produk kopi tersebut. Oke, kemudian selanjutnya ada PFD, yaitu proses flow diagram, yang dimana alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dari proses tersebut. Yaitu yang pertama, seperti tadi pemanenan, yang dimana karakteristik dari biji kopinya itu berwarna merah. Kemudian lakukan pengupasan dengan buler. Kemudian kita lakukan pencucian. Nah, setelah kita lakukan pencucian, kita melakukan drying seperti tadi untuk menghilangkan kadar air. Kemudian kita untuk menuju ke grading, untuk klasifikasi, kita menggunakan transportasi belt conveyor, yang dimana kita pakai 45 derajat drop. Kemudian setelah kita menggunakan belt, kita aluri ke
apa namanya penggiling grading untuk klasifikasi. Kemudian kita setelah klasifikasi kita udah dapat biji-biji kopinya, ukuran-ukurannya, terus kita salurkan menggunakan belt conveyor. Nah, setelah kita menggunakan belt conveyor, kita lakukan penyangraian. Kita melakukan penyangraian, kita dapat melakukan penggilingan. Nah, setelah kita giling, kita udah dapat bubuk kopinya, kita alurkan menuju alat yang digunakan untuk pengemasan. Nah, untuk pengemasan ini kita menggunakan vertikal. Setelah kita kemas, kita dapat produknya, yaitu untuk bubuk kopi. Kemudian ada penjelasan terkait spesifik alat-alatnya. Yang pertama ada huller yang saya jelaskan tadi, nah di mana prinsip dari huller itu sebagai pemisahan biji kopi dari kulitnya menggunakan mekanisme penggilingan dan pemerasan. Nah, untuk biji kopi yang telah dipanen, yang karakteristiknya berwarna merah, itu dimasukkan ke dalam mesin. Nah, di mana kulit kopi akan terkupas dengan bantuan roll atau pisau yang terputar. Nah, sementara biji kopi akan jatuh ke bagian bawah mesin. Nah, dan kita telah mendapatkan biji kulit kopi, mohon maaf, kulit kopinya telah terkupas sehingga kita dapat seutuhnya biji kopinya. Alasan untuk pemilihan huller, yang pertama mempercepat proses pengupasan. Ini benar karena daripada kita menggunakan manual, kita dapat menggunakan alat huller ini untuk percepat proses pengupasan. Dan juga kita dapat mengolah jumlah biji yang lebih besar kuantitasnya dalam waktu yang lebih singkat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat huller, itu yang pertama ada kadar air, yang dimana kalau kadar air itu terlalu besar, itu membuat biji kopi itu terlalu lembek. Jadi kita susah untuk mengupas biji kopi tersebut. Kalau kadar air itu terlalu rendah, itu dapat membuat biji kopi itu gampang pecah, gitu. Kemudian untuk tekanan pada biji kopi, jika pada huller itu menggunakan tekanan yang lebih besar, itu dapat memperusak dari biji kopi tersebut. Jadi untuk tekanan itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian untuk yang ketiga, itu kecepatan silinder pengupas. Jika terlalu cepat, itu dapat membuat terdapat kayak kopi itu nggak bakal semua bakal terkupas gitu. Dan juga nanti bakal kayak nggak seragam gitu dari biji kopinya. Jadi untuk kecepatan silinder pengupas itu sendiri, itu jangan terlalu cepat. Dan juga jangan terlalu rendah. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kelemahan, untuk yang pertama, seperti tadi, kelebihannya itu mempercepat proses pengupasan, yang dimana dibandingkan dengan metode manual, kita dapat mempercepat proses pengupasan dengan menggunakan roller. Kemudian, untuk yang kedua, mampu menangani jumlah besar biji kopi dalam waktu yang singkat, yang dimana kalau kita menggunakan alat huller, itu dapat memperbanyak kuantitas dari biji kopi tersebut untuk mengupas dari kulit kopi. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama memang untuk pemeliharaannya itu harus rutin karena dari kulit-kulit kopi itu mungkin bisa yang tertempel, jadi dapat memperusak dari kinerja telur tersebut. Kemudian untuk yang kedua, membutuhkan sumber listrik yang stabil. Itu untuk boiler itu memang membutuhkan sumber listrik yang stabil karena kalau listrik tersebut tidak stabil, itu dapat mempengaruhi kinerja dari alat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mesin pencuci kopi yaitu wasar. Mesin pencuci mesin pencuci kopi eh, yang alat yang digunakan untuk membersihkan biji kopi dari sisa lendir dan sisa-sisa kulit buah biji kopi yaitu pulp pasca panen secara efisien menggunakan air dan mekanisme putaran untuk
mempercepat proses pencucian. Mesin pencucian kopi dipilih karena meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya tenaga kerja dan air, menjamin kualitas biji kopi, serta mendukung keberlanjutan dengan operasional yang mudah. Selanjutnya yaitu prinsip kerja WASAR. Prinsip kerjanya yaitu pencucian dilakukan dengan memasukkan biji ke dalam silinder lewat corong disertai dengan aliran air ya yang kontinu. Kemudian rotor atau silinder yang berputar akan menggesek dan mendesak permukaan kulit biji kopi ke permukaan standar atau permukaan plat yang diam sehingga sisa-sisa lendir akan terlepas. Dan ini kemudian terbilas keluar silinder mesin. Penyucian dianggap selesai jika permukaan kulit tanduk sudah kesat. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari mesin pencuci WASAR, yaitu kapasitas mesin. Kapasitas mesin menentukan jumlah biji kopi yang dapat dicuci dalam satu waktu. Jika melebihi kapasitas, hasil pencucian bisa tidak maksimal, sedangkan jika kapasitas terlalu besar atau volume kopi yang dicuci bisa mengakibatkan pemborosan air dan NP. Kemudian yang kedua yaitu kondisi biji kopi. Biji kopi yang telah diproses sebelumnya seperti pengupasan kulit yang tidak sempurna atau biji yang masih menempel lendir dapat mempengaruhi efektivitas dari mesin. Biji kopi dengan sisa lendir tebal mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk waktunya atau air untuk dicuci. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan aliran air. Kecepatan dan volume air yang mengalir dalam mesin juga berperan penting dalam proses pencucian. Aliran yang terlalu cepat bisa menyebabkan biji kopi tidak bersih sepenuhnya, sementara aliran yang terlalu lambat dapat memperlambat proses dari produksi. Kemudian yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan dari mesin mencuci kopi sendiri yaitu efisiensi yang tinggi. Mesin ini dapat memproses biji kopi dalam jumlah besar secara otomatis, mempercepat waktu pencucian dibandingkan metode manual. Yang kedua yaitu penghematan tenaga kerja. Penghematan tenaga kerja di sini yang dimaksud yaitu mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual yang intensif sehingga menurunkan biaya operasional. Kemudian yang ketiga dari kelebihan mesin pencuci kopi yaitu kualitas pencucian yang konsisten. Yang dimaksud kualitas pencucian yang konsisten ini, mesin ini memastikan pencucian biji kopi yang merata dan bersih menghasilkan biji kopi yang kualitas tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu kelemahan dari mesin cuci kopi yaitu WASAR adalah yang pertama biaya awal yang tinggi. Pembelian dan pemasangan mesin pencuci kopi memerlukan investasi awal yang cukup besar, terutama bagi industri yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas yang terbatas. Meskipun mampu memproses biji dalam jumlah yang sangat besar, kapasitas mesin tetap terbatas pada ukuran dan model tertentu, sehingga perlu disesuaikan dengan skala produksi. Selanjutnya ada alat pengeringan biji kopi, yaitu menggunakan rotary dryer. Rotary dryer sendiri memiliki fungsi untuk mengeringkan bahan padatan seperti tepung, granul, atau butiran yang lain, termasuk yang kita pakai yaitu biji kopi ini. Rotary dryer memiliki fungsi utama yaitu untuk mengurangi kadar air dari berbagai bahan dan menjadikannya lebih kering dan siap untuk proses selanjutnya. Alasan untuk pemilihan alat ini yaitu karena alat ini bisa mengeringkan biji kopi dengan panas yang merata sehingga dapat memberikan efisiensi waktu dan juga biaya.
Untuk prinsip kerja rotary dryer-nya yaitu rotary dryer merupakan alat pengering yang menggunakan udara panas untuk mengeringkan biji kopi. Nah, cara kerjanya yaitu udara panas menguapkan kelembapan di dalam rotary dryer. Kemudian si pengaduknya mengaduk material agar merata. Nah, dengan cara ini rotary dryer dapat menghasilkan produk akhir yang kering dan juga berkualitas tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rotary dryer. Yang pertama yaitu luas permukaan. Nah, semakin besar luas permukaan materialnya, maka akan semakin cepat juga proses pengeringan, dikarenakan lebih banyak area yang terpapar oleh udara panas. Lalu yang kedua ada perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara udara panas dan juga material, maka semakin cepat juga kelembapan akan menguap. Lalu yang ketiga ada kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara yang tepat dapat membantu menghilangkan kelembapan. Nah, kecepatan aliran udara yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat dapat menghambat proses pengeringan sehingga kecepatan aliran udaranya harus stabil. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan dari alat ini. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari alat ini yaitu ada efisiensi tinggi. Rotary dryer dapat mengeringkan kopi dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kopi tersebut. Lalu yang kedua ada kualitas produk yang dihasilkan akan lebih baik. Proses yang terkontrol dapat menghasilkan kopi dengan kualitas yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko kerusakan akibat pengeringan yang tidak merata. Lalu ada juga fleksibilitas. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kopi dan kapasitas kopi yang berbeda-beda. Lalu ada juga kelemahan dari rotary dryer ini. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Investasi awal untuk membuat dan memasang rotary dryer ini harganya cukup mahal, jadi biaya awalnya cukup tinggi. Lalu yang kedua ada resiko overheating. Nah, jika tidak diatur dengan baik, suhu yang tinggi dapat merusak kualitas kopi sehingga dapat mengubah rasa dan juga aromanya. Lalu ada pengangkutan material yang susah. Proses pengangkutan material ini, proses pengangkutan material yang masuk dan keluar dari dryer dapat menjadi tantangan terutama untuk yang skala besar. Selanjutnya ada saringan bertingkat, yang dimana saringan bertingkat adalah alat yang digunakan untuk proses grading. Grading tersendiri dilakukan untuk mendapatkan 3 klasifikasi kopi, yaitu basic, classic, dan premium. Alat ini terdiri dari beberapa alat saringan dengan ukuran lubang yang berbeda yang disusun secara bertingkat. Saringan bertingkat dipilih karena memungkinkan pemisahan material berdasarkan ukuran partikel secara akurat. Saringan bertingkat dapat memproses material biji kopi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, menjadikan saringan bertingkat ini pilihan yang efisien untuk produksi massal. Selanjutnya ada prinsip kerja saringan bertingkat. Jadi saringan bertingkat ini menggunakan prinsip seperti vibrating, yaitu digetarkan. Jadi feed masuk dari atas, kemudian saringan bertingkat akan bergetar. Kemudian jika ada produk yang lebih kecil dari ukuran mesh, maka akan lanjut. Dan di sini didapatkan 3 produk, yaitu basic, classic, dan premium. Jadi menggunakan prinsip vibrating dan ukuran mesh. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada sifat material, yang di sini di mana sifat material adalah material yang memiliki kelembapan yang rendah itu tidak dapat digunakan pada saringan bertingkat karena akan lengket di ayakan yang akan mengganggu proses saringan tersebut. Kemudian ada ukuran mesh, yang dimana ukuran mesh ini berpengaruh pada produk yang diinginkan. Jadi kita bisa mengatur
ukuran lubang atau ukuran mesh tergantung produk yang kita inginkan. Kemudian ada kekuatan getaran, yang dimana kekuatan getaran ini mempengaruhi dari kecepatan untuk mendapatkan produknya atau kapasitas dari alat ini. Semakin kuat getaran, semakin cepat atau semakin banyak kapasitasnya. Tetapi jika terlalu kuat, maka materialnya bisa berhamburan keluar. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari saringan bertingkat. Jadi ada kelebihan yang pertama yaitu mampu menghasilkan produk yang seragam, dikarenakan dari lubang mix tersebut itu menghasilkan produk yang besarnya sama. Kemudian ada ukuran lubang mesh dapat diatur seperti yang saya jelaskan, jadi itu dapat diatur sesuai dengan produk yang kita inginkan. Kemudian dapat digunakan untuk ukuran dan kapasitas yang berbeda. Jadi untuk ukuran bisa mengatur lubang mesh dan kapasitas yang berbeda dapat dimodifikasi pada kekuatan getaran. Kemudian ada kelemahannya, yang pertama kurang cocok untuk material yang berukuran besar. Jadi untuk material yang berukuran besar dia kurang cocok pada saringan bertingkat. Kemudian ada keterbatasan pada material seperti yang saya jelaskan. Jadi material yang di sini harus yang memiliki kepadatan tinggi, yang dimana dia tuh nggak boleh lengket pada screening. Kalau dia lengket akan mempengaruhi proses dari screening itu, karena dia lengket dan akan mengotori dari saringan bertingkat tersebut. Oke, izin melanjutkan. Kemudian untuk perhitungan screening itu tadi kan udah diklasifikasikan terkait dari biji-biji kopinya. Untuk meshnya kita memilih 12, kemudian untuk yang tertahan itu 12, kemudian lolos 16. Nah, selanjutnya yang tertahan 16 yang lolos 20. Nah, kemudian yang tertahan 20 yang lolos 32. Nah, untuk average itu kita menggunakan tabel Taylor. Didapatkan nilai tersebut untuk yang kolom pertama didapatkan 0,001194. Kemudian yang kedua dapatkan average dari tabel Taylor yaitu mesh 16 sama 20 yaitu 0,00912. Kemudian untuk yang mesh ketiga itu average dari 20 sama 32 itu 0,000664. Sehingga didapatkan fraksi massa dari bahan-bahan tersebut yaitu 100. Dari penjumlahan dari 25, 49 dan juga 25,3535. Kemudian sehingga didapatkan grafik hubungan antara rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa. Nah, untuk fraksi massa itu dilihat dari grafik tersebut, terlihat bahwa fraksi massa itu meningkat seiring bertambahnya ukuran partikel sampai puncak yang berukuran 0,001194 mikrometer. Nah, setelah meningkat itu terjadi penurunan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya ukuran partikel yang menghasilkan fraksi massa tertinggi, yaitu seperti yang aku katakan tadi 0,001194 mikrometer. Oke, untuk dari distribusi kumulatif oversize itu kita menggunakan mesh seperti yang tadi, yaitu 12, 16, 20, sama 32. Nah, untuk aperture size ini dengan satuan milimeter itu kita dapatkan dari tabel Taylor, yaitu didapatkan 12 mesh itu 1,397, untuk 16 mesh itu 0,991,
Untuk MES 20 itu 0,833, untuk di MES 32 itu 0,495. Nah, selanjutnya kita log dari aperture tersebut didapatkan dari nilai berikut dari MES yang 12, 16, 20 sampai 32. Setelah itu kita kumulatif oversize-nya yaitu dari fraksi massa yang kita hitung sebelumnya. Dapatkan untuk yang 12 MES itu 0, untuk yang 16 MES itu 25,1515, untuk yang MES 20 itu 76,6464. Untuk MES 32 itu kumulatif oversize-nya itu 100. Nah, setelah kita dapat tabel tersebut, kita dapat nilai tersebut, kita dapatkan grafik sebagai berikut. Nah, grafik itu menunjukkan bahwa semakin besar ukuran aperture, maka semakin banyak partikel yang lolos melewati ayakan. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa aperture yang kecil itu hampir semua partikel tertahan. Atau kita dapat katakan bahasa istilahnya itu oversize. Nah, sementara pada aperture besar, itu sebagian besar partikelnya itu lolos. Oke, kemudian untuk perhitungan dari penentuan diameter partikelnya. Oke, untuk yang pertama kita kita cari dulu diameter ayakannya dengan satuan milimeter. Itu didapatkan 2,21, 1,68, dan juga 1,37. Dan untuk asumsi dari berat bahan tertahan kami itu 24,98 gram, 48,32 gram, dan juga 26,33 gram. Sehingga didapatkan seluruh dari total berat bahan tertahan itu 99,63. Jadi untuk fraksi bahan tertahan itu didapatkan dari berat bahan tertahan yang pertama dibagi dengan 9,63 didapatkan 0,25073. Kemudian 0,48499, kemudian 0,26428. Kemudian untuk kumulatif, itu pertambahan dari berat bahan tertahan sebelumnya. Jadi misal 24,98, itu ditambah 48,32, kemudian ditambah 26,33, sehingga didapatkan hasil yang sama seperti total berat bahan tertahan sebelumnya. Kemudian untuk persen tertahan, itu didapatkan 25,07, kemudian 73,57, dan juga 100. Kemudian untuk berat bahan yang lolos, itu didapatkan 74,65, 26,33, dan juga kemudian 0. Nah, untuk persen lolosnya, itu jadi 74,927, lalu 26,427, dan juga 0. Sehingga ketika kita sudah dapat nilainya tersebut dalam tabel, kita dapat suatu grafik antara diameter partikel dengan fraksi berat tertahan. Jadi, partikel yang terdistribusi dengan ukuran antara kurang dari 2,21 mm dan lebih dari 1,37 mm. Jadi, partikel-partikel tersebut itu ukuran yang terdistribusi itu kurang dari 2,21 dan juga lebih dari 1,37 gitu. Nah, untuk ukuran partikel yang umumnya yang seragam itu memiliki ukuran 1,68 yang dimana dari grafik tersebut itu di bagian paling atasnya sendiri yaitu 1,68 mm gitu. Baik, kemudian untuk alat sangrai biji kopi, setelah disortasi atau di grading di kelas sebelumnya, biji kopi akan disangrai menggunakan mesin ini untuk mematangkan biji kopi. Nah, pematangan biji kopi ini ditandai dengan adanya perubahan warna yang umumnya biji kopi akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan.
Kemudian terdapat prinsip alat dari mesin sangrai ini, yaitu mesin ini akan memanaskan dengan pengaduk yang ada di dalam silinder, di mana biji kopi akan dimasukkan melalui feed-in yang ada di atas. Kemudian panas dari kompor akan memanaskan bagian dinding silinder dan akan memanaskan bagian dalamnya juga, sehingga biji kopi yang di dalam akan mengalami penyangrai atau pematangan biji kopi tersebut. Kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi mesin sangrai ini. Yang pertama yaitu suhu penyangraian, di mana suhu yang tepat akan sangat penting untuk mencapai kematangan biji kopi yang diinginkan. Di mana suhu yang sangat terlalu tinggi dapat membakar biji, sedangkan yang terlalu rendah dapat menyebabkan biji tidak matang dengan sempurna. Lalu yang kedua ada waktu penyangraian. Waktu dari penyangraian ini akan mempengaruhi pada rasa, aroma, dan juga warna biji kopi. Setiap jenis biji kopi memerlukan waktu pemanggangan yang berbeda-beda. Kemudian ada jenis biji kopi. Perbedaan jenis biji kopi ini tentunya akan berpengaruh pada karakteristik biji yang akan dihasilkan. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari mesin ini. Kelebihannya terdapat pada kualitas yang merata. Alat ini memproses penyangraian biji kopi dengan merata dikarenakan terdapat kesesuaian antara kapasitas biji kopi yang terdapat dalam silinder mesin dengan suhu yang akan digunakan. Kemudian terdapat kontrol suhu pada mesin ini, di mana kontrol suhu terletak pada tutup silinder yang dapat mengatur suhu sesuai dengan kapasitas. Lalu untuk kekurangan terdapat pada cita rasa, di mana mesin ini tuh masih belum dapat menyamakan cita rasa, karena cita rasa dari kopi ini tentunya berdasarkan dari jenis kopi yang berbeda-beda itu tadi. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada proses penggilingan yang dimana proses penggilingan ini menggunakan mesin grinder elektrik. Jadi, alat mesin grinder elektrik ini berfungsi untuk menggiling biji kopi yang telah disangrai menjadi bubuk. Nah, proses ini itu sangat penting karena digunakan untuk melepaskan aroma dan rasa dari kopi itu tadi. Kenapa pemilihan pada alat penggilingan ini menggunakan mesin grinder elektrik? Karena kan mesin grinder elektrik ini itu mesin yang bertenaga listrik. Dan alat ini tuh juga memiliki kelebihan, dia itu mampu menggiling dalam skala yang besar dan dapat mengatur kehalusan dari tingkat biji kopi yang akan digunakan seperti itu. Lalu prinsip kerja dari mesin grinder elektrik ini itu kopi yang telah disangrai di sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam hopper atau corong pada gambar alat di ini. Langsung setelah dimasukkan, biji kopi akan masuk ke dalam penggiling yang berbentuk drum. Nah, setelah biji kopi masuk, biji kopi akan mengalami proses penggilingan. Lalu kopi bubuk akan keluar melalui corong atau outlet. Nah, lalu untuk kehalusan pada bubuk kopi ini itu dapat diatur dari yang kasar ataupun halus seperti itu. Pada mesin ini itu dilengkapi dengan saringan, jadi sehingga biji kopi yang telah halus itu akan keluar, dan jika masih ada biji kopi yang masih kasar, itu dia akan kembali lagi ke alat, dan dia akan memproses selama mesin grinder ini tuh pengoperasiannya itu masih berlangsung sampai pengoperasiannya itu selesai seperti itu. Lalu di sini terdapat faktor-faktor dari mesin grinder elektrik. Yang pertama adalah kelembapan biji kopi. Kenapa sih kelembapan biji kopi ini dapat mempengaruhi mesin grinder elektrik ini? Dikarenakan kadar air dalam biji kopi itu dapat mempengaruhi proses penggilingan. Nah, apabila biji kopi yang
terlalu lembab, dia akan terjadi penggumpalan. Nah, sedangkan untuk biji kopi yang terlalu kering, dia akan mudah untuk hancur. Lalu kualitas kopi. Jadi kualitas kopi ini menentukan dari hasil yang akan dikeluarkan dari proses penggilingan itu tadi. Jadi kualitas kopi ini itu dengan menggunakan mesin grinder elektrik ini kehack kualitasnya itu lebih terjaga dibandingkan dengan menggunakan alat manual seperti itu. Lalu untuk jumlah kapasitas dari mesin grinder elektrik ini itu bisa sampai 20 kilo. Jadi nilai yang lebih kapasitasnya itu dia akan menyulitkan pada proses penggilingan. Next. Lalu di sini ada kelebihan dan kelemahan dari mesin elektrik, mesin grinder elektrik. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Jadi menggiling kopi dengan lebih cepat itu, maksudnya penggilingan kopi dengan waktu yang lebih cepat itu akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan alat penggilingan yang manual. Lalu yang kedua adalah kelebihan dari mesin ini tuh tingkat kehalusannya dapat diatur. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tingkat kehalusan dari mesin grinder elektrik ini dapat diatur mulai dari tingkat kasar, medium, halus, hingga yang sangat halus seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemudahan dalam penggunaan. Jadi mesin grinder ini itu lebih mudah dalam penggunaannya. Dia pada mesin ini tuh tinggal dipencet lalu dia akan beroperasi untuk melakukan penggilingan dibandingkan dengan mesin yang manual seperti itu. Lalu yang keempat anti karat. Jadi kenapa sih mesin grinder elektrik ini tuh anti karat? Dikarenakan pada mesin grinder elektrik ini dia itu terbuat dari bahan stainless sehingga dia itu anti untuk berkarat. Lalu ada kelemahan dari mesin grinder elektrik ini. Yang pertama itu adalah tingkat kebisingan yang tinggi. Karena pada proses penggilingan itu akan menimbulkan suara kebisingan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada listrik. Kenapa sih ketergantungan pada listrik ini termasuk pada kelemahan alat mesin grinder? Karena mesin grinder elektrik sesuai dengan namanya dia akan menggunakan tenaga listrik. Jadi dia akan beroperasi jika ada tenaga listriknya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah perawatan alat. Jadi perawatan alat ini termasuk dalam kelemahan karena selain biayanya yang mahal, dia juga membutuhkan perawatan yang lebih lanjut seperti itu. Proses telah selesai dilakukan. Yang terakhir ada proses pengemasan, yaitu alat yang digunakan untuk pengemasan kopi yaitu vertical packing machine. Alat ini berfungsi untuk mengemas kopi bubuk setelah proses penggilingan. Alasan pemilihan vertical packing machine karena efisiensi ruang, meningkatkan kecepatan dan kemampuan menghasilkan kemasan yang rapi dan konsisten. Mesin ini juga fleksibel untuk berbagai jenis produk, baik padat, bubuk maupun cair, serta dilengkapi teknologi otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meminimalkan limbah kemasan. Nah, untuk prinsip kerja dari vertical packing machine, yaitu umpan dimakan secara vertikal melalui kumparan, kemasan dibentuk mengelilingi tabung yang dilalui oleh produk, sementara proses penyegelan dilakukan secara horizontal. Setelah diisi dan disegel, kemasan kemudian dipotong menjadi saset atau kantong individual. Mesin ini umumnya dilengkapi dengan sistem pemotongan yang presisi untuk menghasilkan ukuran kemasan yang konsisten. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi vertical packing mesin. Yang pertama, suhu penyegelan. Kenapa suhu penyegelan dapat mempengaruhi alat ini? Karena jika suhu yang digunakan terlalu rendah, kemasan tidak akan tersegel dengan baik. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi dapat mengakibatkan plastik dapat meleleh. Yang kedua, waktu penyegelan. Jika waktu penyegelan itu kurang tepat atau kurang pas, dapat mempengaruhi penyegelan tersebut, yaitu kurang kuat atau mudah dibuka. Yang ketiga ada tekanan penyegelan. Apabila tekanan yang diterapkan pada proses penyegelan meningkat, maka kekuatan segel yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan vertical packing machine. Yang pertama, lebih efisien karena dilakukan secara terus-menerus dan menghemat waktu. Kemudian dapat mengisi kemasan dengan takaran yang konsisten atau sama.
Yang ketiga, pengoperasian mesin yang mudah dan sederhana. Yang terakhir ada kelemahan. Kelemahan alat ini terdapat dua, yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan alat yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ada biaya untuk mesin vertical packing ini biasanya cukup tinggi, terutama untuk model yang lebih canggih dan otomatis. Oke, untuk selanjutnya itu belt conveyor yang kami gunakan untuk sebagai alat transportasi dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Nah, eh, kenapa kok kami menggunakan alat ini? Karena dari alat ini dapat menggunakan suatu material yang seperti biji-bijian. Nah, kebetulan kita juga dari biji kopi sehingga untuk belt conveyor ini pas untuk mengangkut material-material kami. Kemudian belt conveyor ini dapat memindahkan material lebih efisien dan juga memiliki fitur yang lebih sederhana daripada conveyor yang lainnya. Dari prinsip kerja belt conveyor yaitu untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sabuk atau belt. Jadi sabuknya digerakkan oleh dua roller yang terletak pada ujung biasanya, dan roller tersebut akan digerakkan oleh motor. Oke, izin melanjutkan untuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat belt conveyor yang pertama bahan sabuk. Nah, untuk bahan sabuk ini harus memiliki ketahanan yang lebih agar tidak dipengaruhi oleh material-material tersebut. Kadang itu dapat material-material yang dapat membuat bahan sabuk tersebut menjadi rusak. Oke, yang kedua ada kemiringan, yang dimana ketika kemiringan itu terlalu curam atau terlalu tinggi, itu dapat mempengaruhi dari produk tersebut. Dimana jika kemiringannya terlalu tinggi, itu dapat membuat material cepat jatuhnya. Kemudian kecepatan. Nah, untuk kecepatan itu sendiri, ketika belt conveyor itu terlalu cepat, itu membuat produk itu seperti terpental atau produk itu susah untuk digunakan untuk alat transportasi. Jadi ada kelebihan dan kelemahan dari belt conveyor. Yang pertama, kelebihan dari belt conveyor adalah biaya operasional yang rendah dibandingkan dengan conveyor yang lain. Kemudian ada pemeliharaan yang mudah, ya karena kita hanya memelihara dari beltnya tersebut, dari sabuk tersebut, dan dari motor dan roller tersebut. Kemudian ada kelemahan, yang pertama itu terbatas pada jarak pendek. Karena kalau belt conveyor digunakan pada jarak panjang itu tidak efisien, dan pada umumnya belt conveyor itu untuk memindahkan alat pada jarak yang pendek. Kemudian itu ada kemiringan yang terbatas seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jika kemiringannya terlalu tinggi maka akan menyebabkan material yang dipindahkan itu jatuh bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada material. Kemudian ada risiko kerusakan yang cukup tinggi. Jika yaitu ada kemiringan yang tinggi, kemudian beltnya itu sangat cepat, maka dapat membuat material yang dipindahkan itu rusak. Selanjutnya ada perhitungan belt conveyor. Biji kopi dengan bulk density sebesar 50 pound per feet kubik sebanyak 450 ton per jam ditransportasikan menggunakan alat belt conveyor secara horizontal dengan jarak 450 feet dengan kemiringan 10 derajat. Pertama, ukur belt. Berdasarkan gambar 4 5.5 menggunakan lebar belt 24 inch dan kemiringan 10 derajat didapatkan kapasitas sebesar 450 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit.
Kemudian kecepatan belt dengan kapasitas dengan perhitungan 450 per 132 kali 100 feet per menit yang didapatkan 341 feet per menit. 450 ini adalah angka atau kapasitas yang kita inginkan, sedangkan 132 itu dari tabel 5.5 tadi. Kemudian 341 feet per menit masih dalam range partikel gravel dengan lebar bel 24, yaitu 400. Jadi masih tetap memenuhi kecepatan maksimumnya. Kemudian perhitungan panjang lintasan bel dengan kapasitas 450 ton. Dengan rumus 450 per cos 10 derajat yang didapatkan 457. 450 ini bukan angka 405 ton per jam, namun 450 ini asumsi atau panjang belt conveyor yang kita inginkan. Kemudian ada perhitungan kenaikan belt conveyor dari bidang datum, yaitu 450 per tan 10 derajat yang didapatkan 79 feet. Kemudian ada perhitungan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. Horizontal dengan rumus 0,4 tambah 450 per 300 dikali 450 per 100 yang didapatkan 8,55. Kemudian ada daya vertikal dengan rumus 0,01 dikali 79 dikali 450 didapatkan hasil 35,55. Kemudian daya MT dengan rumus 1,5 dikali 341 per 100 yang didapatkan hasil 5,115. Dan daya total yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor yaitu 49,215. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.